Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya sharing tentang penelitian badan syarat dari sisi nasden. Jadi pertama ini penelitian ini besar sekali, ya. Coba di next silakan berikutnya. Ya, next. Bikin suara. Bikin suara dulu. Ininya bisa di naikin nggak berikutnya? Slide berikutnya silakan. Mohon maaf, moderator sepertinya suaranya belum terdengar. Ya, jadi ya, terdengar. Tolong next gitu di berikutnya, itu slide berikutnya. Bentar. Oke, bisa nggak itu? Ya. Jadi tolong di slide kedua. Slide kedua. Oke lah, ini saya cuma kasih gambaran sedikit ya. Melatar belakangi kenapa penelitian lagi kita lakukan. Yang pertama itu sumber daya, sumber alat kita tentang ini sebenarnya sangat besar, dan jadi dari pemberitaan yang banyak itu kita melihat ya, kemungkinan mungkin Indonesia menghadirkan nikel terbesar di dunia. Itu melatar belakangi apa kenapa kita fokus ke sana. Yang kedua ya, jadi nikel itu adalah bahan ya, jadi karena sebagai bahan untuk bajannya karet dan berakhir. Nah, dua bahan ini aplikasinya jadi synjet ya, komponen synjet, reaktor nuklir, pembangkit tenaga listrik turbin, turbocharger, dan satu lagi knalpot lah. Knalpot nanti karena kita pakai turbocharger, knalpotnya dipanas gitu. Nah, perkembangannya ya, dia ternyata punya sifat tahan korozisi temperatur tinggi kedua bahan ini. Kemudian kuat pada temperatur, kekuatannya juga cukup bagus ya di temperatur tinggi. Yang paling penting sebenarnya adalah tahan krik ya. Tahan krik ini ya tentu pada temperatur tinggi. Jadi biasanya dikenal krik ini sebagai kalau misalnya bahan dipanaskan biasanya ada sifat muruknya. Nah, pemakaian sekarang reaktor generasi 1 sampai 3 itu digunakan pada sekitar temperatur 300 derajat. Nah, tapi sekarang reaktor generasi keempat itu diproyeksikan suhunya dari 400 sampai 1100 derajat. Jadi nantinya ada perubahan yang signifikan dari 300 sampai ya 400 ke 1100. Ya, jadi ini generasi reaktor yang baru ini lebih bersih ya, tapi energinya juga lebih banyak ya. Nah, kemudian juga turbocharger dapat
dipakai untuk setiap mesin. Tapi turbocharger yang terbaik, jadi orang sudah desain juga, itu diperkirakan sekitar 1000 derajat nanti. Karena hasil pembakaran mesin itu sampai ke outlet manifold itu hampir 850 derajat. Jadi perkembangannya nanti akan lebih jauh gitu, tinggi. Nah kemudian juga turbin juga sama turbin. Jadi turbin itu sekarang itu pakai kristal superalloy satunya. Nah itu ada peluang sebenarnya baja tahan karet itu bisa menggantikan superalloy. Sekarang lagi secara ekstensif banyak peneliti melakukan penelitian ini. Jadi banyak karet nanti akan menggantikan superalloy di untuk pisau turbin jenis baru. Nah, saya kira kata belakang itu kita lihat dulu lah. Kalau saya fokus ke baja nirkarat yang dipakai sekarang, ya baik di reaktor mesinnya, kemudian turbin ya itu rata-rata SS 3 dan 4 ya, gambar revisi sedikit 348, 39, kemudian baja Oceanic 316 ini ramai dipakai di turbocharger, kemudian baja nirkarat presipitasi itu A26 ya, ini pakai reaktor nuklir ya, sedangkan seni juga sama digunakan di reaktor nuklir. Kemudian paten citik ya, bagian nirkarat paten citik itu bisa 403, 405, 406, 409, dan 439 ya. Jadi pemakaiannya luas sekali, hampir semua mesin yang menggunakan engine ya, mesin dan pembakaran di dalam tentu pakai baja nirkarat untuk knalpotnya dan turbochargernya. Jadi kalau Anda bayar mesin di kapal laut, sekarang harus ada turbocharger. Jadi ini saya cuma melihat itu gitu. Jadi, makanya kapal laut sekarang bisa ngebut betul-betul ya, kita lihat turbocharger gitu. Nah, perkembangan yang terbaru baja nirkarat ini, perkembangan terbarunya kita ya beberapa informasi kita juga mengembangkan ada namanya baja nirkarat super absorbent ya, jadi austentic, baja nirkarat super peritic, kemudian baja nirkarat ini ODS austenitic. ODS itu adalah oxide disperse strengthening. Jadi dia diberi pupuk, ini diberi pupuk di baja austeniticnya. Kemudian ada baja nirkarat ODS peritic, lalu ada baja nirkarat ODS presipitasi. Ya, tadi bercontohkan baja nirkarat presipitasi itu adalah 286 yang banyak dipakai di reaktor nuklir. Nah, sifatnya tentu diharapkan yang terbaru ini sedang banyak diteliti banyak orang itu mampu memenuhi tadi dia kuat kekuatan tinggi, tahan korosi, tahan trik pada temperatur dari 400 sampai 1100. Dan ini menarik sekali. Nah, untuk mencapai sifat-sifat itu, ya, saya garis bawahi hubungan di dalam bahan itu adalah hubungan struktur dan kerapatan dislokasi. Jadi
dengan struktur dan kerapatan lokasi yang ideal ya. Itu sifat mekaniknya akan meningkat ya, khususnya pada temperatur tinggi. Biasanya untuk mencapai itu orang membuat struktur ya. Jadi kenapa saya berbicara tentang nanoteknologi pada tahan karat, salah satunya itu. Jadi kita harus membentuk nanostruktur. Ada beberapa cara ya untuk membuat itu. Ada namanya mechanical alloy. Yang biasanya banyak orang akan pakai milling, bal milling. Kemudian ada severe plastic deformation. Ya, ini tekniknya membuat nanostruktur. Itu termasuk ECAP ya, channel. Ini sempat. Dan yang terakhir dengan cara ditaruh di turbok. Teknik terbarunya spark plasma sintering. Jadi di sini banyak berlomba-lomba buat nanostruktur, termasuk untuk baja rata. Nah kemudian ya, tadi saya bicara tentang ODS ya, oxide disperse strengthening. Itu kita memasukkan bubuk keramik ya. Jadi bubuk keramik ini keramik oksida, keramik nitrida, keramik karbida, dan bukan bromida ya, bromida ya. Jadi keempat ini tadi orang tertarik ke oksida sekarang. Masih banyak peluang kita meneliti dengan memasukkan bubuk ke bahan baja tahan karat ini untuk keramik karbida dan satu lagi bromida ya. Nah itu mengarah ke creep, sifat creepnya ya. Ini keramik dilakukan penelitian. Lalu ada kerapatan dislokasi tinggi. Bahan harus punya kerapan dislokasi tinggi. Caranya ya banyak hal yang digunakan sekarang. Alloy, kemudian severe plastic deformation. Nah yang kedua ini dikenal sebagai thermomechanical treatment. Nah itu banyak yang berkurang dislokasi tesis tentang ya kesulitan alat macam-macam ya. Jadi saya lihat peluangnya besar gitu ya. Lalu ini contoh ya. Ini nggak tahu nih ada nggak cerita gambarnya, ada nggak di slide-nya? Saya saya cuma perlu nggak dikeluarkan slide-nya nih, moderator? Jadi ada beberapa penelitian yang sudah kita lakukan ya. Cuman saya mau menampilkan di screen, bisa nih moderator? Bisa bantu nggak kira-kira? Oke lah, ini contoh aja ya. Salah satu publikasi saya tentang mikrostruktural karakteristik untuk baja bajanya karat 24 krom 2 silikon, maka kita menggunakan bahan lokal nih ya. Dalam penelitian itu kita lakukan bahannya besi, krom, silikon, mangan, dan nikel ya. Kemudian kita masukkan ke tungku unsur listrik
suhunya 1.400 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian kita dinginkan di dalam tubuh. Ya. Ini kita coba membuat badan alat aperitiknya. Ada beberapa alat yang kita gunakan di sini. Mikroskop optik seperti biasa itu paling dasar. Kemudian kita pakai XRD-nya di meter. Ya, gimana nih, apa? Kalian bisa dibantu kan ini? Iya, Pak. Untuk Prof, suaranya juga bisa agak kencangkan, Prof. Mungkin ada peraturan suaranya. Oke, siap, Prof. Untuk PPT-nya sedang diurus dengan operator kita. Ya. Oke, baik. Mungkin dari saya saja ya sebentar. Iya. Nah, masuk nih. Oke, sudah masuk ya. Oke. Terima kasih banyak. Silakan Prof dilanjutkan. Ya. Jadi kita masuk ke riset tadi. Salah satu hasil riset kita di mikrostruktural karakteristik. Terus slide berikutnya. Terus dilihat kalau terus lagi. Ayo, terus slide-nya berikutnya. Ya terus itu udah kita bahas. Ya balik lagi sekali lagi. Oke. Jadi ini salah satu banyak sekali yang kita teliti menggunakan bahan lokal Indonesia. Kita sih secara sebenarnya udah tapi juga nggak ada masalah sekarang itu di beberapa perusahaan sudah bisa direkrut mereka jadi membentuk banyak komponen. Ada beberapa perusahaan yang sudah dihasil. Oke, next. Kayak tadi saya sebutkan bahannya ini tadi silikon, kemudian di tungku busur listrik. Tungku busur listrik ini mengenal sebagai elektrik up. Kalau lihat yang gede itu ada di Krakatau Steel. Suhunya 1.400 untuk 2 jam, tapi kita nggak melebur ke sana. Lalu kita dinginkan dalam tungku. Ya berikutnya. Ayo berikut. Nah ini dia. Ini berapa alat yang kita sudah gunakan ya. Ada tadi yang saya sebutkan persoptik, tadi KFPD ini sejenis di praktometer tapi menggunakan neutron high resolution powder neutron diffraction. Ada di Batam. Ini alat mahal nih, $2 juta. Nah ini. Kemudian kita gunakan pakai SEM ya, scanning electron microscope. Lalu alat privasi ada ring, kemudian ada TEM itu transmisi elektron mikroskop. Kemudian ada 2 perangkat lunak yang kita gunakan, jadi elektron mikroskop stopper, satu lagi untuk high resolution ini perangkat lunak juga kan, jadi digital micrograph ini dibuat oleh digital micrograph. Silakan berikutnya. Nah ini yang mampu sekian yang saya katakan tadi alat, dia cuma ada 3 ya. Satu XRD, diffractometer, yang satu lagi high resolution neutron diffractometer. Nah bahan yang kita tadi cek itu ternyata dia punya struktur ferrit ya, jadi struktur ferrit ini kristal ferrit ini
strukturnya kita tentukan kubik pusat beradab atau body center kubik. Kita berhasil menentukan parameter visinya, ya, jadi radius parameternya ini sekitar 5,8 meter. Jadi kita pakai dua, ya saling menunjang lah. Cuman kalau HRVD atau HRND ini dia lebih resolusinya lebih tinggi karena sampelnya juga berkas itu lebih dalam gitu, penetrasinya dibandingkan dengan sinar X. Jadi udah saya katakan artinya ada di batan. Nah, ini riset kayak begini ya nggak sederhana lah. Oke, berikutnya. Nah ini pakai scanning transmission electron microscope, ya itu ada yang seni baru yang 300 kp ada, tapi ada 1 mega, tapi ini cukuplah ya. Jadi kalau ada yang di sini dengan garis ya, kalau anda lihat itu garis skalanya 200 nano ya, mungkin kita bisa lihat 100 nano lah. Jadi kita berhasil mengidentifikasi matrik dan precipitate ya. Jadi precipitate ini semacam endapan halus lah. Sebenarnya endapan halus itu ada kategorinya ya. Ada cluster, ada zona, macam-macam, sampai dia membentuk precipitate lebih besar lagi jadi partikel. Nah ini kita teliti di bahan, jadi di bahan yang kita kembangkan itu kita berhasil mengamati itu ya. Karena kalau kita cerita nano ya kan, ya itu terpaksa kita menggunakan PEM ya, itu clear banget gitu nih, kita melihat struktur nanonya bisa kelihatan ya. Kemudian kita juga mengidentifikasi di sana menggunakan EDAX ya, jadi EDAX jadi elemen apa aja yang menyusun matrik dan menyusun precipitate-nya ya. Jadi dari gambar itu kita bisa lihat ya, ini alhamdulillah ya, nggak tahu dulu ini teman-teman melakukan di mana, tapi kalau sebenarnya ada alat TEM ini di UI, ada di IT, satu lagi ada di ITB, saya nggak tahu di tempat lain ya, khusus untuk logam mampu mereka ini, tapi preparasinya repot ya. Kita nanti diskusi lah ya. Berikut, nah ini hasil yang bahan yang sama ya. Jadi kalau lihat di situ kita lihat ada 2 area ya. Ya juga 2 area ini antara matrik dengan precipitate tadi kita fokuskan ke sana, lalu kita dapatkan diffraksi. Diffraksi ini berbeda dengan diffraksi tadi yang sebelumnya, sinar X dengan sinar neutron, beda. Ya, jadi kita berhasil menentukan di sini struktur kristal ya, dari matrik dan precipitate. Jadi kalau ada 2 interface ya, jadi kan kita bisa lihat kalau mau lebih dalam lagi ada namanya orientasi relationship antara matrik dengan precipitate ya. Ya nanti mungkin kalau lebih dalam lagi, kalau kita dapat ya kita bisa menentukan ya dasi atau homogen dia ya. Jadi ini partikelnya itu dengan matrik hubungannya gimana gitu ya. Nanti kalau misalnya ada deformasi, dislokasi movementnya bisa terhalang gitu ya. Jadi atau juga langsung juga bisa. Jadi 2 ini ya kita coba nih ya, genesis yang pertama, genesis sumbu zona 1, kemudian satu lagi sama ya, ini dari diffraksi area terpilih untuk elektron ya.
Nah, berikutnya coba lihat lagi lah kita. Ya, berikutnya. Nah, ini balik lagi tuh. Balik. Satu lagi, sorry. Balik lagi. Nah, udah nih. Satu lagi. Nah, bukan yang udah mau mendekati yang baru tadi. Satu lagi. Nah, udah. Oke. Nah, tadi ada positif tadi dengan matrik. Nah, kita mencoba ya secara apa sih gambar dan secara gambar lattice. Jadi kalau dikenal tuh lattice itu adalah bidang atom. Nah, bidang atom itu kita bisa melihat sebenarnya antara matrik dengan precipitated. Ada nggak daerah transisi di situ? Ya, jadi yang ditampilkan C dan D ini adalah lattice imaging. Ya, jadi lattice imaging ini kalau lattice itu ukuran kan rata-rata tadi contohnya 2, sekian ya, 0,2 nanometer atau 2 Armstrong. Nah, ini sama ya. Jadi dengan skala 5 nanometer, kemudian ada garis-garis itu, satu garis itu adalah satu bidang atom. Ya, nah, penelitian ini bisa kita lakukan di Indonesia. Ya. Jadi menarik betul dan bisa juga melihat susunan bidangnya itu ada daerah transisinya ya. Jadi ya tentu ada satu tadi sebelumnya berarti kan kita bisa melihat cacat dalam butir atau dalam kristal ya. Nah, salah satunya disebutkan di sini twinning itu struktur kembar ya. Kita melihat tuh gimana sih struktur kembar di bahan baja tahan karat yang kita buat ini. Ya, jadi kemudian juga transisi lattice imaging ya antara dua bahan ini, dua daerah matrik dan precipitated. Oke. Saya kira penelitian berikutnya yang kita lakukan, coba Anda lihat deh. Berikutnya coba. Nah, yang kedua ini kita menekankan ke tak plasma sintering. Jadi, bahan asalnya ya berikutnya. Yuk, nah bahan asalnya ini ya. Jadi ini ada banyak bahan ya. Ada scrap ya, from steel, carbon steel, PVC 75 ya, pure nickel sampai pure aluminium. Nah, semua bahan ini kita masukkan ya ke tungku induksi. Ya, jadi beda yang pertama tadi. Ini kita masuk ke tungku induksi. Suhunya 1520 derajat Celcius. Ini pakai 180 kW untuk 1 jam. Memang lama. Setelah dilebur, lalu disentring dengan APS 4 dan 8 menit. Ya, kita mau lihat gimana sih hasilnya. Ya, berikut. Nah, ini dia. Ini alatnya saya kira hampir sama ya tadi. Nah, ini TEM dan HF ini kita pakai fasilitas di ITB ya. Jadi ITB itu ada Research Center for Science dan Nanotechnology. Tentu kita harus kerjasama dengan teman-teman di sana ya. Ya, berikutnya. Yuk, berikutnya silahkan. Nah, ini hasil XRD ya. Jadi sebelum kita mengarah ke nanostructure atau cacat kristal ya, kita masuk dulu kira-kira ini matriknya apa sih ya. Setelah dicek semuanya itu adalah arsenid gamma atau gamma arsenid ya. Terusnya FCC, jadi phase center kubik, lalu
parameter TV-nya telah dihitung sekitar 3 Armstrong atau 0,359 nanometer dia. Ya, jadi kalau lihat dari pitch-nya ya, jadi dari gambar di sebelah kanan yang 3 ini, kita struktur kristal ini kita dapat dari ini gitu, pik-pik yang muncul ya. Ya tentu ada yang diperbolehkan untuk FCC, ya, ada yang PCC, ada yang hexagonal dan seterusnya lah ya. Jadi ini kita bisa tampilkan di sini ternyata ketiga sama aja ya, mempunyai struktur kubik berpusat bintang. Ya kalau kita mau meneliti setiap pik itu, kita lihat lah ya berikutnya. Nah, ini juga kita coba ya di setiap apa namanya, ini puncak refleksi 111 sebenarnya. Kita coba dari sini untuk mendapatkan ukuran butir ya, ukuran butir dari data ini. Satu lagi kita bisa menentukan tegangan mikro, regangan mikro strain. Ini hasilnya berikutnya deh, kita lihat. Yuk di berikutnya. Nah ini dia ya, jadi rata-rata coran kemudian kita singkat 4 menit, 8 menit. Kurangnya itu 10, 50, 55 nanometer. Jadi yang dikategorikan nano scale itu secara umum kalau ukurannya di bawah 100 nano. Jadi kita bisa tentukan itu ukurannya rata-rata ya dari hasil diffraksi itu. Kemudian kita juga bisa menentukan regangan mikronya ya. Ini regangan mikronya. Ya, kalau Anda lihat di sini ya, dengan meningkatnya ya, dari bahan awal ya coran, kemudian kita sintering, ukurannya meningkat ya, tapi juga diiringi dengan turunnya regangan mikro. Jadi sebenarnya dari sini juga bisa kita analisa kerapatan dislokasi. Jadi kerapatan dislokasi saya sebutkan di sini merupakan cacat ya, cacat kristal garis dia. Nah, itu dislokasi ini berhubungan erat dengan sifat-sifat bahan yang akan kita teliti, khususnya sifat mekanik. Ya, berikutnya. Nah, ini menggunakan software sebenarnya dari apa namanya image yang kita ambil itu kita bisa tentukan ya. Jadi ukuran dari, jadi saya sebutkan bisa bentuknya partikel, bisa bentuknya pulau dia, agak lebih besar dari partikel. Jadi pulau itu menurun dia. Jadi pulau karbida dan partikel karbida ini berada di batas butir. Sudah teliti karena partikel ini ukuran sensitivitas ya. Jadi apakah bahan itu sifat korosinya menurun apa enggak? Karena nanti dari di sekitar karbida itu biasanya harus di atas 12% supaya ketahanan korosinya tetap baik gitu. Tapi dengan adanya karbida biasanya bisa turun di bawah 12%, dan itu yang menyebabkan banyak kerusakan di baja tahan karat baja tahan karat ini ya, yang banyak dikembangkan. Oke, kemudian kita lihat lagi berikutnya. Nah ini pakai TEM ya. Di TEM kita juga bisa melihat matriknya itu, kita bisa amati gitu ya. Diamati jadi arsenid ini FCC
parameter visinya sekitar 2 Armstrong, 3 Armstrong. Lalu yang karnida itu kita bisa tentukan FCC itu 10 Armstrong gitu, parameter visinya. Ya, jadi harus gunakan kombinasi alat yang mampu lebih dalam di sini. Jadi ini saling mendukung lah, katakan peralatan makro ya, atau peralatan mikro. Gitu. Yuk berikutnya. Nah ini penelitian yang lain ya. Kita gunakan ada yang paling penting yang terbaru di Indonesia, tapi di luar udah mungkin 10 tahun lah. Kita gunakan spark plasma sintering. Ya, ini berbeda nih. Jadi menggunakan alat ini enggak ke keterusan. Dia mampu membuat kristal-kristal dalam ukuran nano gitu dari bahan bubuk. Ya, kebetulan kita lihat lah ini. Berikutnya. Nah ini bahannya ya. Bahannya bubuk. Ya, jadi 58% besi, 17% krom, 25% nikel. Alat sintesisnya spark plasma sintering. Merek Fuji ya. Ada di Physicality. Jadi ya inilah ya sebenarnya sih kolega semua. Kalau sendiri wah berat gitu ya. Jadi teman-teman di sana kita bisa gabung untuk menggunakan alat ini. Ya sama, saya kira sih alat ya, karakterisasi. Saya lebih menekankan ke difraktometer untuk sinar X dan neutron ya, sinar neutron. Satu lagi ke transmisi elektron mikroskop. Ya berikutnya. Ya berikutnya oke. Nah ini contoh pola di belakang yang kita dapat dari high resolution powder neutron diffraction ya. Jadi kita pakai spark plasma sintering itu untuk suhu 900 dan 950 ya. Kita cek nih ya, ini pola diffraksinya ternyata ya memang bagian karat austenite 58 EP 17 krom 25 nikel ini ya struktur matriknya adalah austenite. Yuk berikutnya. 950 juga nggak banyak berbeda sih ya. Jadi kita lihat, tapi nanti kita lihat lah perbedaannya mana. Ayo berikutnya. Yuk berikutnya. Nah ini dia perbedaannya di sini ya. Ukuran butirnya 900. Jadi kita persiapkan dengan mechanical alloying. Kemudian kita gunakan SPS ya. Di 900 ini ukurannya masih 140 nanometer ya. Tapi pada suhu 950 ini ya lebih kecil ya. Densitasnya kerapatan regam mikronya ini ya lebih tinggi ya dibandingkan yang 90. Ya kalau dilihat dari parameter visinya bedanya itu kalau dalam Armstrong itu ya 0,001 ya antara 900 derajat 950. Ya. Ini dari hasil HRTD. Silahkan berikutnya. Nah ini Anda bisa lihat nih, menarik ini ya. Jadi gambar A itu kita melihat kristal-kristal yang terbentuk di temperatur 900 ya. Lihatnya selama mechanical alloying di kompresi, kemudian melalui SPS juga dilakukan kompresi, masih kelihatan ya deformasinya banyak banget itu tadi.
Di gambar pertama itu cacat-cacatnya banyak, ada juga salah satunya kita bisa lihat cleaning ya, gambar, kemudian kita bisa lihat dislokasi, kita bisa lihat pita bergeser ya, apa namanya, rem. Nah, kalau yang sebelah kanan kita bisa melihat lagi nih, menarik ya, bidang slip ya, jadi ada bidang slip yang terbentuk gitu. Jadi bahan ini karakternya setelah kita panaskan, ya kita karakter menampilkan itu gitu. Nah, untuk meyakinkan kita juga kita coba pakai diffraksi ya. Di diffraksi elektrodnya ini ada dua, satu untuk matrik, satu untuk partikel. Ya, jadi ini untuk suhu 900. Berikutnya kita lihat apa beda dengan 950. Yuk berikut. Temperatur 950 beda ya. Jadi, kalau lihat di gambar pertama itu terjadi rekristalisasi. Ya. Ini sebagian lah ya. Ya mungkin catat yang sebelumnya sudah mulai menurun lah. Ya kalau kita teliti mungkin slip, bidang slipnya, jadi slip plane-nya itu masih ada sedikit lah. Ya. Ya, dari cacat-cacat itu salah satunya dislokasi itu jadi sumber pembentukan kristal baru ya. Jadi kalau Anda lihat di gambar satu ini ya, itu ukurannya kan kecil-kecil tuh ya. Nah, yang menarik lagi kita cek lagi nih ya, di gambar yang kedua sebelah kanan di atas ada kayak apa sih, kayak buih ya. Itu bukan buih, itu ternyata itu adalah bubble air ya. Jadi udara terperangkap. Jadi, selama proses sintering itu terjadi difusi ya. Difusinya bukan cerita perbedaan komposisi, enggak. Nanti kita cerita densitas dislokasi ya, terjadi difusi ya. Ya, beda antara solid state dengan liquid state yang dilakukan dalam proses solid state. Oke, berikutnya yang gambar di bawah ya, itu kita coba juga identifikasi ya struktur kristalnya ya dengan diffraksi elektron. Ini kita lakukan di ITB dan teman-teman di ITB ini, kita berhasil menganalisa ini gitu. Yuk berikut. Nah ya, jadi dari hasil analisis kita tentang SPS 900 ini, dia ada kelihatan butir-butir arsenik kembar, kerapatan dislokasi tinggi, bidang slip banyak, shear brand juga tadi ada ya. Pada 950 sudah terjadi rekristalisasi, mungkin berasal dari dislokasi tadi. Lalu bola-bola udara ini sebenarnya di alat SPS itu sudah dalam kondisi vakum ya. Mungkin di antara waktu kita prepare dengan kompresi ada udara yang terjebak ya, sehingga terjadi bubble-bubble. Nah, dari hasil analisis tadi ya, matriknya FCC ya, ini 3,5 Armstrong, dan yang partikel itu adalah from alpha prime dia, kita 2,8 Armstrong ya. Jadi kita udah bukan bicara kalau dengan elektron diffraksi kita mengarah ke kristal dia, jadi single kristal yang kita teliti ya. Kita juga dapatkan untuk struktur amorfus. Nanti pola diffraksi ini bukan pola diffraksi titik, tapi pola diffraksi ring ya, dan itu biasanya
bisa dilihat dengan dengan tem ya. Jadi menarik lah ini. Yuk berikutnya silakan. Nah ini masih ya ini pakai APS ya. Kita coba lagi ya. Jadi ada SPS. SPS itu adalah spark plasma sintering. APS itu arc plasma sintering. Kita lihatlah coba ini. Yuk berikutnya. Nah ini bahannya ya. Ada 3 unsur. Kemudian kita milling dan dikompresi, lalu disintering ya, disintering 12 volt harus 80 ampere karena kita pakai arc plasma ini beda dengan spark plasma ya. Arc ini adalah spark maksimum ya, jadi beda ini. Dan ini kalau yang kita lakukan ini dalam kondisi argon ya, kondisi argon gas ya. Silahkan berikutnya. Ini alat karakterisasinya ya. Yuk berikutnya. Nah ini HRPD ya. Jadi HRPD dengan XRD kita bandingkan ya. Jadi dari situ kita berikan ini adalah austenit ya. Jadi kubik bidang ya. Masuk kelompok atau space grupnya F53M. Parameter gisinya kita dapatkan 3,5, hampir sama dengan sebelumnya ya, 3,5 Armstrong. Yuk berikut. Nah ini hasil ya, kita lihat strukturnya ya. Jadi kalau skalanya itu sekitar 250 ya, ada bagian yang kecil-kecil mesti bisa ada yang di bawah. Jadi kristal-kristalnya ada yang di bawah 100 lah. Kita lihat, ya, kita fokus ya, biasanya diffraksi ini kita bisa lihat ini dengan diffraksi elektron ya. Ini ada 2 nih, saya kira ini yang pertama itu adalah diffraksi 111 ya. Yang kedua ini saya lupa ini. Mungkin nanti kita bisa lihat datanya lagi. Nah hasil apa namanya analisis diffraksi elektron sama menghasilkan struktur kubik pusat bidang atau FCC. Nah ada parameter kisi juga hampir sama lah ya, 3,5 ya, Armstrong dengan hasil XRD dengan HRPD. Ya tentu berbeda lah ya. Yang satu single kristal, yang ini yang elektron hiperkini single kristal. Tapi yang XRD dan HRPD itu adalah polikristal. Jadi polikristal ini yang dianalisis, sedangkan elektrodifraction ini single kristal atau single kristalin. Silahkan berikutnya. Nah ini menarik lagi nih. Saya sudah coba ya dengan teman-teman ini. Kita menganalisa unsur-unsur ya, jadi unsur-unsur yang ada yang menyusun ya, di antara 2 butir pada batas butir ya. Bayangkanlah itu ukuran kecil sekali ya. Jadi struktur mikronya gambar di atas ya, sebelah kiri, kemudian kita analisa di sebelah kanan ya. Jadi ada 70% krom, 21% ion, berapa persen ke 9 nikkel ya. Nah kalau kita lihat elemen mapping dengan ukuran yang sekian ya, daerah merah itu daerah apa namanya krom tinggi itu yang kita lihat ini. Jadi kromnya masih tinggi. Saya nggak kelihatan tuh berapa persen itu kromnya. Nanti saya lihat di ini saya nih sebentar. Ya jadi apa namanya yang merah itu belum apa namanya belum sama, belum kelihatan ya. Jadi ini yang merah itu krom tinggi ya, kemudian ada daerah transisi.
Lalu satu lagi, nah ini daerah apa dengan komposisi yang kita hendaki sama gitu, sudah stabil ya. Jadi daerah biru itu daerah yang komposisinya sudah stabil ya. Jadi setelah kita cek sebenarnya ada berapa area. Kalau batas butir ya daerah transisi lah ya. Ya, jadi daerah batas butir itu setelah kita cek komposisinya tuh tidak sesuai dengan apa komposisi austenit ya, jadi austenit yang kita inginkan gitu. Ya, berikutnya kita lihat lagi ya gambar berikutnya. Nah ini sama ya, jadi ini batas antara dua butir kita udah coba. Ada daerah dengan komposisi yang kita inginkan ya, sesuai dengan unsur-unsur yang kita masukin, jadi berarti austenitnya sudah stabil. Kemudian ada juga yang masih tinggi chrome-nya ya, jadi mungkin prosesnya belum membuat daerah chrome ini menjadi daerah chrome, daerah austenit stabil gitu. Nah saya kira itu. Silahkan berikutnya. Yuk, berikutnya, ini dia. Ada dua alat yang kita, tiga ya sebenarnya, HF-XRD, HFPD, dan TEM. Ya. Kalau yang dua pertama itu kita bisa menentukan matriknya ya, tapi berukuran nano kita bisa analisisnya. Ya, jadi kemudian ini salah ketik saya kira ya. Perit, kalau menentukan perit oke, tapi kalau deformasi dalam bahasa netarat dan periodik itu ada di TEM dan dengan IBS ya. Jadi di TEM di sini bisa melihat akibat deformasi ya. Oh benar, ini benar. Jadi deformasi tadi dari microstrain ya. Sedangkan nano ini ukuran butir yang kita dapatkan dari XRD dan HRPD. TEM kita bisa lihat struktur kembar, dislokasi, bedam, slip, lattice imaging, partikel kandang, butir-butir berukur nano tadi. Ya, kita coba lihat, dan bola yang terperangkap ya, bubble air, butir-butir. Dan yang menarik lagi dengan TEM yang dilengkapi dengan IBS ini, jadi ini energi diffraction spectrometer, itu kita bisa melihat daerah austenit yang stabil, batas butir yang tidak merupakan daerah transisi. Satu lagi adalah austenit dengan chrome tinggi. Tapi saya kira sih kalau memang austenit chrome tinggi biasanya sih bukan austenit tapi grafit. Nah, chrome itu adalah struktur tulisannya adalah BCC dia. Saya kira itu aja, terima kasih ya. Coba berikutnya silakan.